Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harun, NIM 1831 04 10 47, kelas PJKRC 2018. Di sini, saya akan memaparkan atau mempresentasikan materi saya tentang politik dan olahraga. Langsung saja, mari kita saksikan. Pada kali ini saya akan membahas tentang politik dan olahraga. Langsung saja, bab 1 pendahuluan. Adapun latar belakang, peran olahraga makin penting dan strategis dalam kehidupan era global yang penuh perubahan, persaingan, dan kompleksitas. Hal tersebut menyangkut pembentukan watak dan kepribadian bangsa serta upaya pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkesinambungan. Olahraga dapat dilakukan sebagai latihan, pendidikan, hiburan, rekreasi, prestasi, profesi, politik, bisnis, industri, dan berbagai aspek lainnya. Dalam kebudayaan manusia, bagi suatu negara, olahraga yang dilaksanakan dan diselenggarakan dengan baik akan dapat memberikan pengaruh yang besar bagi harkat dan martabatnya di dunia internasional. Olahraga juga merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, kreativitas dan daya inovasi serta mengembangkan kecerdasan. Hal itu telah dibuktikan juga kaitannya dengan politik. Olahraga dan politik bukanlah suatu yang baru. Seseorang politikus sejati haruslah serentak merupakan simbol kejantanan sportif. Sedangkan bagi kaum sosialis, olahraga adalah manifestasi penting semangat ideal kolektivisme yang rasional dan higienis. Jadi, dari penelitian antara olahraga dan politik atau ideologi, sudah tampak betapa olahraga dalam peradaban modern bukan lagi sekadar kegiatan yang netral, melainkan kental sekali kandungan multi makna. Itu bahkan sudah tidak terlihat makna olahraga itu sendiri. Setelah semuanya terbaur oleh politik, yang ada hanyalah manipulasi sebuah keputusan pribadi, dan dalam perkembangan kemajuan sekarang pengaruh politik cukup besar terhadap pembinaan olahraga. Baik pengaruh itu menimbulkan kemajuan atau bahkan kemunduran dalam bidang olahraga. Next, selanjutnya rumusan masalah. Adapun rumusan masalah ada 4, yaitu apa pengertian politik dan olahraga itu. Apa saja kaitannya politik dengan dunia olahraga? Bagaimana pengaturan yang ditimbulkan dari masuknya politik dalam pembinaan olahraga? Apa saja dampak positif dan negatif masuknya politik dalam pembinaan olahraga? Adapun bab yang kedua mengenai pembahasan. Yang pertama itu politik. Politik dalam arti kebijaksanaan berasal dari bahasa Yunani yaitu polistaia. Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri, berdiri sendiri. Dalam kurung negara, balas kurung. Sedangkan taia berarti urusan. Dari segi kepentingan penggunaan kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Adapun politik dalam arti kepentingan umum. Politik atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada di bawah kekuasaan negara, di pusat maupun di daerah. Lazim disebut politik, yang artinya adalah suatu rangkaian asal prinsip, keadaan, serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. Sedangkan menurut Ramlan Surbakti 1900 bahwa definisi politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangkaian
atau rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Adapun pendapat para ahli, Mariam Budairjo 2019 mengatakan bahwa politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Usaha yang dimaksud dalam pengertian politik ini dapat dicapai dengan berbagai cara yang terkadang bertentangan satu dengan yang lain. Menurut Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi, yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatan tentang manusia yang ia sebut zoon politikon. Dengan istilah itu ia ingin menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik dan interaksi antara dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Menurut Kartini Kartono 1996, bahwa politik dapat diartikan sebagai aktivitas, perilaku, atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat. Menurut Ramlan Surbakti 1999, bahwa definisi politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Selanjutnya, pengertian olahraga. Olahraga merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mempertahankan kebugaran seseorang. Olahraga juga merupakan salah satu metode penting untuk mereduksi stres atau menghilangkan stres. Olahraga juga merupakan suatu perilaku aktif yang meningkatkan metabolisme dan mempengaruhi fungsi kelenjar di dalam tubuh untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh dalam upaya mempertahankan tubuh dari gangguan penyakit serta stres. Nah, sangat penting bagi kita untuk melakukan olahraga setiap hari atau 3 kali dalam 1 minggu untuk menghilangkan gangguan penyakit atau stres. Selanjutnya, pendapat para ahli. Olahraga menurut Ensiklopedia Indonesia adalah gerakan badan yang dilakukan oleh suatu orang atau lebih yang atau dapat dikenal regu atau rombongan. Menurut UNESCO mengartikan bahwa olahraga sebagai setiap aktivitas tubuh berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam yang lain ataupun diri kita sendiri. Menurut Kamus Webster New Collegiate Dictionary 1980 adalah ikut serta dalam aktivitas tubuh untuk memperoleh kesenangan dan aktivitas khusus seperti berburu atau dalam olahraga pertandingan atletik games di Amerika. Menurut pakar Khalid Mutahhir, olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau berusaha yang dapat mendorong pengembangan dan pembinaan potensi-potensi jasmania dan rohania seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat berupa permainan, pertandingan, dan prestasi puncak dalam pembentukan manusia yang memiliki ideologi yang seutuhnya dan berkualitas berdasarkan dasar negara atau Pancasila. Selanjutnya, adapun materi kaitan politik dengan olahraga. Sejak awal kebangkitan Olimpiade modern 1896 di Athena, gerakan Olimpiade atau Olympic Movement mencanangkan bahwa Olimpiade mengembangkan misi untuk menyebarluaskan Isme, sebuah idealisme yang mengandung pesan perdamaian,
kebebasan dan persaudaraan sebagai landasan tatanan dunia baru, termasuk pembinaan manusia menuju kesempurnaan seperti terkandung dalam motto Citius Altius Fortius. Tidak dipungkiri gerakan Olimpiade secara nyata berpengaruh kuat terhadap penyebar luasan kultur olahraga dan sekaligus memberikan arah terhadap tujuan pembinaan, isi kegiatan, dan bahkan cara mengorganisasinya. Selanjutnya yaitu masih kaitan politik dan olahraga. Memasuki tahun 1920, mulai meluas diikuti oleh khalayak luas, meskipun masih amat terbatas. Sementara pada tahun 1950, berbarengan dengan meletusnya Perang Dingin, konflik dalam konteks geopolitik yang dipicu oleh perang ideologi komunis dan demokrasi tidak terelakkan. Olahraga merupakan bagian dari suatu sistem politik dan untuk negara-negara sosialis merupakan alat propaganda bagi keberhasilan tatanan masyarakat sosialis. Selanjutnya yaitu kelekatan politik dengan olahraga. Sebenarnya, keterkaitan antara keduanya sudah terpatri dalam peraturan penyelenggaraan Olimpiade itu sendiri. Ambil saja pengibaran bendera dan mengumandangkan lagu kebangsaan negara asal atlet pemenang salah satu cabang olahraga sebagai berikut. Contohnya, itu saja sudah menunjukkan tentang bagaimana olahraga sudah terpopulasi oleh politik. Sejarah telah beberapa kali merekam tentang intervensi politik terhadap ajang yang sebenarnya dimaksudkan untuk memupuk sportivitas dan persahabatan antar negara dan bangsa ini. Contoh klasik, pada Olimpiade 1936 di Berlin, ketika paham Nazi Jerman tengah berada di puncaknya, Jesse Owens, pelari berkulit hitam AS Amerika Serikat yang sebelumnya pesta olahraga itu dibuka sudah dihina menjadi media Jerman, tiba-tiba saja merebut tak kurang dari 4 medali emas. Uni Soviet dan sekutunya membalas boikot itu dengan tak hadir pada Olimpiade 1984 di Los Angeles. Aksi Uni Soviet diikuti oleh negara-negara satelitnya di Eropa Timur. Akibatnya, Olimpiade 1984 berjalan hambar. Maklumlah, negara-negara sosialis di masa itu merupakan gudang atlet kelas dunia. Pada Olimpiade 1980 di Moskow, AS atau Amerika Serikat dan negara-negara barat yang memutuskan tak hadir sebagai protes atas penyerbuan Uni Soviet terhadap Afghanistan. Kejadian berdarah pada Olimpiade 1972 di Munchen ketika para pejuang radikal Palestina menyandera dan kemudian membunuh 11 atlet Israel. Itu adalah upaya menarik perhatian dunia akan nasib bangsa Palestina yang tergusur dari tanah leluhur mereka. Olahragawan dan politik. Olahraga tentunya tidak lepas dari atlet atau olahragawan dengan bidang olahraga yang ditekuninya, dan atlet merupakan salah satu unsur kepentingan dalam pengembangan olahraga karena atlet merupakan pelaku utama dalam kemajuan olahraga. Atlet atau olahragawan menjadi patokan atau tolak ukur kemampuan dalam menguasai sebuah olahraga. Olahragawan dan politik olahraga. Kebanyakan atlet mereka menekuni olahraga yang mereka tekuni tentunya didasari oleh dengan rasa senang dengan olahraga yang mereka tekuni, melewati hari-hari latihan dengan rasa senang, mendapatkan kebugaran tubuh yang lebih bagus sehingga memperoleh prestasi yang bagus. Dari prestasi yang mereka dapat, mereka bisa memperoleh popularitas, sehingga mereka bisa dikenal banyak yang bahkan
zaman sekarang menyamai popularitasnya dengan pejabat tinggi negara atau selebriti. Bahkan banyak juga yang maju sendiri dalam perebut kursi politik dengan mengandalkan ketenarannya dan fans-fans mereka saat menjadi atlet yang semakin mendukung mereka berkiprah dalam dunia politik. Dengan ketenaran mereka, banyak yang memanfaatkan sebagian duta kampanye partai-partai politik yang bersangkutan yang memanfaatkan ketenarannya. Selanjutnya, Arnold Schwarzenegger. Ia memang dikenal sebagai bintang film, tapi jauh sebelum itu, Arnold Schwarzenegger adalah seorang atlet binaraga. Ia terpilih pada tanggal 7 Oktober 2003 sebagai gubernur baru California. Manny Pacquiao, petinju Filipina dengan mengundang prestasi dan hingga kini masih aktif bertinju. Pada tahun 2007, ia mencalonkan diri sebagai anggota parlemen dari Partai Liberal. George Weah, mantan pemain sepak bola Liberia. Ia meraih penghargaan pemain terbaik di FIFA. Ia mencalonkan dirinya menjadi presiden Liberia dan bersaing dengan Ellen Johnson Sirleaf dalam pemilu presiden Liberia pada Oktober dan November 2005. Selanjutnya, Kakak Kalatse, mantan bek Milan dan Genoa ini pensiun seusai musim kompetisi 2011-2012. Kakak Kalatse terpilih sebagai Menteri Pembangunan Daerah dan Infrastruktur sekaligus Deputi Perdana Menteri Georgia pada tanggal 8 Oktober 2012 yang lalu. Selanjutnya, Andriy Shevchenko, pensiun dari sepak bola usai Euro 2012. Sekarang ia ikut serta dalam politik. Sebuah partai oposisi yang pro pada para pebisnis Ukraina menjadi pelabuhan Shevchenko. Shevchenko diharapkan bisa duduk di kursi panas parlemen Ukraina pada pemilihan wakil rakyat Ukraina yang berlangsung bulan Oktober 2012. Selanjutnya itu Marat Safin, mantan petenis nomor 1. Marat Safin terjun ke politik. Dia menjadi anggota partai politik yang tengah berkuasa di Rusia. Mantan petinju PT Sampras menyebut Safin akan sukses dan bisa menjadi presiden Rusia. Selanjutnya yaitu Kevin Johnson, bekas pemain basket NBA, sukses terjun ke dunia politik. Dia menjadi wali kota Sacramento pada tahun 2008. Dia wakil kota Amerika pertama untuk Sacramento. Adapun pengaruh politik dalam pembinaan olahraga. Yang pertama itu membangun strategi pembinaan olahraga memerlukan waktu dan penataan sistem secara terpadu. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa sinergi dengan kelembagaan lain yang berkaitan dengan pembinaan sistem olahraga secara nasional. Yang kedua, penataan harus dilakukan secara terpadu dan berjenjang sehingga hasil yang dicapai merupakan produk yang sangat optimal. Pembinaan atlet usia pembelajaran seringkali tidak terjadi kesinambungan dengan pembinaan cabang olahraga prioritas. Hal ini bias dilihat dari berbagai cabang olahraga yang merupakan andalan untuk meraih medali emas tidak dibina secara berjenjang. Pembinaan olahraga yang baik hanya dapat terselenggara apabila ada suatu sistem pengelolaan olahragaan yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan dalam semangat kebersamaan dari seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, dampak politik dalam olahraga.
Dampak positifnya yaitu olahraga menjadi alat pemersatu antara negara karena membawa nama baik negara. Dampak positif yang kedua, pelaku politik berperan sebagai sponsorship yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, memberikan produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan olahraga, sepatu, dan lain-lain. Memberikan fasilitas kebutuhan sehari-hari bagi para atlet. Yang ketiga, membuat produk yang tidak bertalian langsung dengan olahraga, asuransi, dan lain-lain. Bagian yang ketiga, dampak positif politik dalam olahraga. Menjadikan olahraga lebih dikenal dan menjadi hiburan bagi masyarakat luas dan diadakan pertandingan olahraga yang menghibur. Contohnya, mendatangkan klub-klub sepak bola internasional yang berlatih tanding. Yang keempat, para pemimpin dunia telah bisa saling melakukan proses negosiasi dan komunikasi yang berkaitan dengan masalah olahraga. Seperti contohnya, hubungan yang baik antara negara juga dapat diciptakan dengan menyelenggarakan pesta olahraga di penjuru dunia. Intinya, dengan mensosialisasikan olahraga dalam kehidupan politik baik luar negeri maupun dalam negeri akan berdampak baik pada kehidupan politik dunia, negara khususnya. Dengan pemerintah melibatkan sponsor dan mengendalikan olahraga, klub-klub olahraga bisa lebih berkembang dari segi finansial dan secara tidak langsung pembinaan di bidang secara dan prasarana memadai dan kesejahteraan atlet juga menjadi ikut terangkat. Dampak negatifnya yaitu tidak sedikit terjadi provokasi dalam dunia olahraga yang disebabkan urusan politik. Salah satunya kasus suap kepada pelaku olahraga, atlet wasit dan panitia, dan lain-lain. Yang kedua, rusaknya kepengurusan dalam organisasi olahraga karena lebih mementingkan urusan kepentingan politiknya sendiri ketimbang kemajuan olahraga, sehingga berimbas kepada kemunduran dan rusaknya sistem pembinaan olahraga. Masih dampak negatif politik dalam olahraga. Kemunduran prestasi atlet dikarenakan atlet menjadi sarana kampanye dan terjun dalam berbagai kegiatan politik yang menjadikan konsentrasi atlet menjadi terpecah. Rasa rasionalis atlet menjadi berkurang karena hanya mementingkan sebagai finansial saja yang diperoleh dari dampak masuknya politik. Hilangnya sportivitas dalam olahraga, baik dalam pertandingan atau pengurusan karena intervensi dari pihak luar. Kepentingan politik dapat diartikan bahwa olahraga tidak boleh untuk dijadikan tempat ajang berpolitik yang bukan untuk keuntungan olahraga tersebut. Bab ketiga, kesimpulan. Adapun kesimpulan yang saya buat yaitu olahraga merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, kreativitas dan daya inovasi, serta mengembangkan kecerdasan. Hal itu telah dibuktikan juga kaitannya dengan politik. Akan tetapi, faktor budaya, ekonomi, dan politik juga sangat mempengaruhi perkembangan olahraga itu sendiri. Terlebih pertalian antara olahraga dan politik dan ideologi sudah tampak betapa olahraga dalam peradaban modern bukan lagi sekedar kegiatan yang netral, melainkan kental sekali kandungan multi makna. Itu bahkan sudah tidak terlihat makna olahraga itu sendiri setelah semuanya terbaur oleh politik. Faktor ini sangat mempengaruhi bukan saja yang ingin dicapai, akan tetapi isi dan cara pengorganisasian kegiatan tersebut. Jadi, dalam perkembangan kemajuan sekarang pengaruh politik cukup besar terhadap pembinaan olahraga. Baik pengaruh itu menimbulkan kemajuan atau bahkan kemunduran dalam bidang olahraga.
Untuk itulah perlu pemahaman yang lebih terarah pada penekanan bagaimana masyarakatkan olahraga agar masyarakat dapat menjadi manusia olahraga yang dapat mempunyai sifat disiplin, hidup teratur, hidup sehat, serta selalu bersikap positif terhadap semua orang tanpa memandang seorang dari segi manapun. Terima kasih. Itulah tadi materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.